Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama dengan Ibu Sheila akan membahas tentang fikih. Nah, teman-teman pasti bingung dong. Kan ada istilah fikih, ada istilah usul fikih. Nah, sebenarnya apakah keduanya itu sama atau keduanya adalah dua hal yang berbeda? Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan fikih dan apa yang dimaksud dengan usul fikih. Sebelum kita mempelajari tentang apa itu fikih dan usul fikih, kita seringkali dipertemukan dengan adanya tiga istilah ini nih. Yang pertama, hukum Islam. Yang kedua, fikih. Dan yang ketiga adalah syariah. Nah, sebenarnya apakah tiga item ini adalah hal yang sama? Nah, ternyata di sini kita menemukan bahwasanya ini adalah tiga hal yang berbeda. Yang pertama adalah syariah. Syariah kalau kita tinjau dari segi bahasa, itu artinya adalah jalan yang harus diikuti atau tempat lalu air di sungai itu secara bahasa ya. Namun syariah didefinisikan sebagai segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Jadi semua hitobullah atau titah Allah yang itu berhubungan dengan tingkah laku manusia ya, yang kecuali itu bukan tentang akhlak itu disebut dengan syariah. Bisa jadi tentang jual belinya, bisa tentang menikah, tentang bagaimana beribadah. Nah, itu masuk di syariah. Adapun fikih itu kan secara bahasa artinya adalah al-fahmu atau paham, atau bisa juga diartikan sebagai pemahaman yang mendalam. Nah, secara definisi fikih di sini diartikan sebagai hasil pemikiran yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Jadi fikih ini adalah hasil pemahaman seseorang, hasil ijtihad seseorang, hasil pemikiran seseorang, yang mana pemikiran itu bersumber dari apa yang tertulis dalam hukum Allah atau syariah tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah hukum Islam. Kalau hukum Islam ini artinya adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan juga sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat seluruh umat yang beragama Islam. Apa bedanya dengan fikih? Kalau fikih ini adalah hasil pemikiran ya, sedangkan kalau hukum Islam itu sudah berbentuk sebuah perangkat peraturan. Bisa jadi dia itu menjadi sebuah undang-undang misalnya, atau peraturan presiden misalnya, tapi itu berdasarkan wahyu Allah. Contohnya misalnya undang-undang zakat, undang-undang wakaf. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dari hukum Islam. Sehingga di sini ketika disandingkan antara fikih dengan usul fikih, kita bisa menemukan bahwasanya fikih adalah kajian tentang perangkat peraturan. Jadi sudah berbentuk produk ya, produk pemikiran yang bersifat amaliyah, yang itu berkaitan dengan tingkah laku manusia yang harus diikuti umat Islam dalam kehidupan beragama. Sedangkan usul fikih adalah caranya atau usahanya yang dilakukan untuk menghasilkan peraturan terperinci tersebut. Jadi begitu ya, kalau misalnya itu adalah produknya, usul fikih itu adalah caranya. Fikih sendiri seringkali diartikan sebagai ilmu ataupun pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum syara mengenai perbuatan manusia dari dalil yang terperinci. Jadi ini istilah definisinya, namun secara singkatnya fikih adalah yaitu tadi produk pemikiran para ulama tentang hukum sesuatu, yang mana hukum itu sumbernya adalah syariah, yang mana itu mengenai perbuatan manusia. Jadi diambil dari dalil-dalil yang memang sudah menjadi wahyu Allah, entah itu disampaikan dalam Al-Quran maupun disampaikan melalui Rasulullah. Lalu apa saja sih yang dikaji ya dalam fikih ini? Yang dikaji adalah bagaimana perbuatan mukallaf. Terus yang kedua adalah bagaimana menerapkan syariat itu terhadap manusia itu. Nah, sekarang kita bisa melihat nih, sebenarnya dalam Islam itu kan terdiri dari banyak hal. Lalu fikih ini posisinya ada di mana? Itu bisa kita lihat bahwasanya di dalam Islam itu terdiri dari akidah, syariah, dan juga akhlak. Ini bisa kita lihat di
studi Islam mungkin ya. Di studi Islam akan dijelaskan bahwasanya Islam itu mengandung unsur akidah di dalamnya, ada akhlak di dalamnya, dan yang terakhir adalah syariah yang tadi berkaitan dengan tingkah laku manusia yang di luar akhlak. Berarti itu disebut dengan syariah. Nah, dari syariah ini tadi muncullah fikih, yang mana fikih itu merupakan produk hasil pemikirannya. Jadi produk hukum dari syariah, kan syariah itu kadang-kadang ayat yang berupa ketentuan yang masih sangat universal atau umum, global. Tidak bisa langsung dipahami sholat itu hukumnya wajib, sunnah, atau makruh atau bahkan haram, kan tidak ada keterangannya. Nah, tapi diformulasi menjadi sebuah aturan, yang aturan itu juga bersumber dari pemahaman seorang ulama dari syariah tadi, hingga muncul yang namanya fikih. Nah, kemudian fikih ini terdiri dari 2 item. Yang pertama adalah fikih ibadah, dan yang kedua adalah fikih muamalah. Kalau fikih ibadah ini ya berarti segala sesuatu yang hubungannya dengan ibadah ya. Sedangkan kalau muamalah itu adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, tapi juga masih ada unsur ibadahnya. Kayak misalnya munakahat. Munakahat itu fikih perkawinan. Mawaris itu adalah fikih kewarisan. Siasah ini adalah fikih politik. Ya memang politik juga ada juga, politik yang bernuansa Islam juga itu ada. Kemudian atau bisa juga diartikan siasah ini lebih luasnya adalah pengelolaan negara atau tata negara gitu. Jinayah ini adalah hukum pidana, dan yang terakhir adalah muamalah, yang ini adalah hukum muamalah atau transaksi muamalah, bisa jual beli dan segala macam transaksi yang sifatnya maliyah atau berbasis uang gitu ya, yang itu dilakukan antara manusia dengan manusia, namun juga masih berkaitan dengan peribadatan kita dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Begitu. Sedikit saya menjelaskan mengenai proses pembentukan hukum fikih itu sebenarnya seperti ini nih prosesnya, supaya teman-teman tahu fikih itu dibuat dari apa begitu. Yang pertama, kita tahu syariah tadi, khitabullah tadi bisa berupa Al-Qur'an, bisa juga berupa hadis. Nah, dari ayat-ayat ataupun hadis tersebut diproses melalui ilmu usul fikih, di mana digali isinya apa, lafadz ini artinya ini apa, kemudian apakah aqimu misalnya itu kalimat perintah, tapi ini menunjukkan wajibkah atau menunjukkan sunnah. Nah, itu dikaji dalam usul fikih. Kemudian akhirnya yang kita nikmati saat ini adalah fikih. Gitu. Jadi kita sudah tinggal menikmati nih, ada fikih bahwasanya sholat wajib itu apa, sholat sunnah itu yang mana aja gitu kan sudah ada. Nah, kemudian fikih ini dikembangkan dengan qawaidul fiqhiyah, sehingga qawaid fikih itu kita bisa melihat mana yang menjadi maslahah, mana yang tidak maslahah, dalam kondisi apa ini bisa diperbolehkan, dalam kondisi apa ini bisa dikecualikan begitu, hingga akhirnya bisa dibentuk dalam bentuk kanun ataupun hukum Islam tadi. Nih sebagai contoh ya teman-teman, di sini kita lihat di Instagram banyak sekali akun-akun Islam yang juga memposting tentang beberapa hukum. Yang pertama, di poin atas kita bisa melihat di sini ada rokok itu haram. Nah, ini fikih atau Al-Qur'an kah, syariah kah atau hukum Islam, itu bisa kita lihat dari sini. Dimana di sini ulama Syafi'iyah, ulama berarti di sini rokok haram itu merupakan fikih yang mana itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Kemudian yang kedua, bolehkah utang untuk menikah? Nah, ini ternyata ada pendapat nih. Misalnya Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya begini, Syekh Muhammad menyebutkan begini. Nah, ini berarti ini adalah fikih yang merupakan hasil pemikiran dari ijtihad ulama. Lalu apa yang menjadi tujuan kita mempelajari dari ilmu fikih ini gitu? Padahal kan kita sudah tinggal membaca aja yang ada di internet, di Instagram, atau di buku seperti itu. Realitanya seperti ini teman-teman, umat muslim itu cenderung menggunakan media internet untuk mencari informasi tentang hukum yang atas suatu keadaan. Contohnya saja, misalnya saya mengetik apa hukum banyak ya itu. Menggambar anime boleh apa enggak, menggambar dalam Islam menggugurkan kandungan, menggadaikan barang,
menggunakan cadar. Nah, jadi ada hukum-hukum yang lain. Apakah boleh pakai softline, apakah boleh vapid dan semacamnya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mempelajari fikih ini supaya kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dalam fikih dan akhirnya kita bisa mengambil sumber yang terpercaya. Karena pasti untuk level teman-teman dan juga saya itu tidak bisa membuat fikih karena kita tidak memiliki kapasitas yang sama seperti ulama, namun kita bisa dengan mempelajari dan membaca kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan yang ada di mana dan mengambil sumber yang paling terpercaya. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas di sini? Di sini kita akan mendiskusikan tadi fikih ibadah dan juga fikih muamalah yang mana ini sudah kita cantumkan di proses di kontrak perkuliahan kita ya. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui sejarah perkembangan fikih. Nah, kira-kira fikih ini kapan sih berkembang? Apakah ketika zaman Nabi atau enggak? Nah, ternyata fikih itu tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya Islam, baik itu akidah, syariah maupun akhlak. Sebenarnya fikih itu sudah ada. Contohnya di mana? Nah, di sini contohnya adalah ketika Amr bin Ash bertayamum meski ada air karena dia khawatir akan sakit karena cuacanya dingin. Nah, di sini Rasulullah memutuskan suatu kasus. Nah, berarti di sini awalnya bertayamum itu karena tidak ada air gitu kan. Namun di sini ketika seseorang meskipun ada air bisa juga melaksanakan tayamum karena dia sedang sakit dan karena cuaca yang sangat dingin dan ini tidak dilarang. Berarti sudah ada produk hukum atau pemikiran tentang Al-Quran ataupun hadis yang memperbolehkan misalnya gitu. Jadi ini adalah bentuk fikih pada masa Nabi. Nah, namun bedanya pada masa sahabat ini mulai berkembang lagi nih. Ketika tadi pada masa Nabi ketika ada yang bingung langsung ditanyakan kepada Nabi, namun pada masa ini dihadapkan pada berbagai keadaan dan munculnya hal baru yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Jadi di sini para sahabat akhirnya melakukan ijtihad dan berfatwa untuk menetapkan hukum syariat berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang dikombinasikan dengan akal. Ini contohnya ketika rujukannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua kadang-kadang bersifat musyawarah. Misalnya ketika mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah itu kan juga tidak ada di dalam hadis ataupun Al-Quran. Rasulullah juga sudah wafat gitu. Akhirnya di sini para sahabat bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Dilanjutkan pada masa tabi'in dan imam madhab. Pada masa ini sekaligus pada masa tabi'in itu mulailah muncul imam mujtahid. Karena wilayah Islam semakin luas, maju dan juga kompleks, akhirnya di setiap daerah itu muncul imam yang imam madhab, imam mujtahid yang sangat menguasai ilmu Islam mulai dari menghafal Al-Quran, ilmu tafsirnya bisa, ilmu hadisnya bisa dan lain-lain. Akhirnya mereka bisa membuat atau berijtihad hingga menghasilkan satu produk fikih dan itu diikuti oleh beberapa anggota masyarakat muslim yang lain gitu loh. Nah, pada masa ini cara ijtihadnya mengarah pada dua bentuk. Yang pertama, mereka lebih menggunakan hadis daripada ra'yu, dan yang kedua, mereka lebih banyak menggunakan ra'yu ataupun akal dibanding hadis. Jadi ini yang membedakan kenapa sih kok ada perbedaan madhab, ya karena ini porsi para ulama dalam menggunakan hadis dan juga kombinasi dengan akal itu porsinya berbeda. Ada yang misalnya hadisnya 60, akalnya 40, ada yang sebaliknya, akalnya 40, hadisnya 60, hadisnya 40 begitu. Jadi inilah yang menjadi perbedaan dari para ulama, dan itu bukan karena siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih benar, yaitu karena mereka cara berpikirnya seperti itu gitu. Dan juga pada masa ini para mujtahid itu dalam melakukan ijtihad juga sambil merujuk langsung pada dalilnya, bukan hanya misalnya Rasulullah pernah begini, sahabat pernah begini, enggak, tapi mereka juga melihat bagaimana di dalam dalilnya secara langsung, kemudian menghasilkan pendapat dan diikuti oleh banyak orang hingga akhirnya disebutlah sebagai madhab.
Namun setelah imam madhab itu muncul, kemudian banyak pengikut, ada madhab Syafi'i, Hambali, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, justru ini juga tidak memberikan angin segar juga bagi umat Islam, karena setelah adanya imam madhab, para pengikutnya itu udah nggak mau lagi ijtihad karena mereka sudah merasa cukup untuk mengikuti apa yang ditetapkan oleh imam madhab. Nah, pada masa ini disebut dengan masa taklid, di mana pudarnya kegiatan ijtihad dan berkuasanya hukum kolonial. Jadi ketika ijtihad itu sudah mulai jarang dilakukan, mereka hanya udahlah pakai yang dulu-dulu aja, sehingga akhirnya pada masa itu bangsa Eropa mulai memberikan mulai melakukan ekspansi atau kolonialisasi di beberapa daerah, khususnya di negara Islam. Nah, hingga pada saat itu karena ada kekosongan hukum yang stagnan tadi dan orang-orang hanya taklid saja, hingga orang kolonial ini selain menjajah ada juga yang sambil mendominasi hukumnya, seperti halnya di Indonesia nih, jadi hukum Belanda yang lebih kuat daripada hukum Islam dan lain-lain. Namun setelah beberapa saat, karena masa kepunduran tadi, kemudian pudarnya kegiatan ijtihad dan berkuasanya hukum kolonial ini, justru ada masa di mana para masyarakat muslim itu mulai sadar dan memperlakukan kembali hukum Islam secara faktual dalam mengatur kehidupan dengan cara yang berbeda. Maksudnya dengan cara yang lebih modern, ijtihadnya juga sudah dikombinasikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Akhirnya ya seperti Islam yang kita rasakan saat ini gitu ya, tidak secara langsung kita praktekkan, namun dalam beberapa hal kita tetap berlandaskan pada fikih ataupun hukum Islam. Itu tadi teman-teman mengenai fikih dan juga sejarahnya bagaimana dan bentuk-bentuknya seperti apa, kiranya bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.